Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar pada kesempatan ini. Dan Bapak di sini akan menemani kalian untuk mempelajari tema 7 subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Apa kalian sudah siap? Baik, kalau sudah siap, yuk sama-sama kita berdoa dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak hebat, untuk tema 7 subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi, kita pelajari bahwa berbagai macam jenis alat komunikasi yang pada zaman ini sudah kalian nikmati dan itu mengalami perkembangan. Dari awalnya alat komunikasi dibuat, ditulis ya dari kertas, baik itu kertas yang terbuat dari kulit ya, kulit hewan atau juga tanaman atau tulang ya, yang fungsinya untuk menuliskan pesan kepada orang yang dituju. Kemudian mengalami proses perubahan teknologi dari waktu, surat kemudian dibuat dalam bentuk tulisan tangan tetap dan wadahnya pun lebih rapi, yang kalian sekarang bisa tahu, bisa menulis di kertas, bisa nulis di buku gambar dan lain sebagainya, dan itu menggunakan kertas yang terbuat dari bubur kayu atau pulp ya. Nah, sebelumnya alat komunikasi juga yang tradisional itu contohnya beragam. Ada yang dari bel, ada yang kentongan, ada yang beduk juga. Itu juga salah satu alat komunikasi yang tradisional. Dan ini yang ketiga, yang keempat ini adalah alat komunikasi ya seperti telepon berkabel ya, yang sering dulu waktu kecil Bapak mainkan. Dan ini caranya adalah dua kaleng ini diberi tali panjang, lalu di dalam talinya diberi korek atau kayu kecil agar talinya tidak lepas. Lalu ditarik, tidak ada penghalang di antara tali ini, lalu si A berbicara dan si B mendengarkan di telinganya. Nanti akan kedengaran halo gitu ya. Nah, ini adalah alat komunikasi yang tradisional yang dibuat. Lalu kemudian di sini juga ada alat komunikasi yang modern, yaitu handphone seluler yang menggunakan jaringan internet atau sinyal ya, yang sebelumnya adalah menggunakan kabel. Baik anak-anakku yang hebat, sebelum kita lanjutkan, coba kita buka dulu halaman 65 ada beberapa paragraf yang menceritakan tentang perkembangan komunikasi tulisan. Kalian bisa baca, kemudian coba jawab setelah dibaca 3 pertanyaan Bapak ini. Apa judul bacaan yang telah kalian baca? Yang kedua, berapa jumlah paragraf pada tulisan tersebut? Yang ketiga, apa saja kalimat utama pada masing-masing paragraf? Nah, kalian melatih untuk mencari kalimat utama. Dan ini sudah dipelajari pada subtema 2 ya. Kita lanjutkan setelah kalian baca. Nih, hasilnya Bapak sudah buatkan. Ya, sebagai contoh di halaman 65 paragraf pertama, kalimat utamanya adalah komunikasi secara tertulis dilakukan sejak tulisan ditemukan.
Nah, yang lainnya adalah sebagai kalimat penjelas. Nah, paragraf kedua yaitu di Indonesia surat menyurat sudah dilakukan sejak zaman kerajaan, ya. Nah, kerajaan mereka menulis surat itu pada daun lontar atau juga kulit binatang bisa, ya, atau juga bentuk prasasti, ya. Itu adalah untuk menyampaikan pesan kepada orang yang dituju pada zaman kerajaan. Nah, kemudian maju pada zaman penjajahan, surat menyurat berkembang dengan adanya kantor pos pertama. Kantor pos pertama ini bertujuan untuk menyampaikan surat dari satu wilayah disebar ke desa-desa atau ke tempat lain. Ya, di sini pada masa penjajahan mulai adanya kantor pos pertama. Lalu yang selanjutnya paragraf keempat, pengiriman pos semakin berkembang seiring dengan perkembangan alat transportasi. Yang dulu pada masa penjajahan surat itu dikirim melalui kuda, ya, melalui apalagi kereta, ya, ada lagi melalui laut, jalan posisi di laut, ya, kapal laut dan juga pesawat. Ini dilakukan untuk menyampaikan surat tersebut. Nah, pada paragraf keempat ini seiring perkembangan zaman, maka pos semakin berkembang. Nah, sekarang pada puncaknya surat tidak lagi ditulis menggunakan kertas, ya. Ada juga surat yang dapat ditulis menggunakan media elektronik, seperti contohnya email, ya kan, atau salah satu aplikasi yang sekarang WhatsApp, ya. Itu juga ada salah satu cara mengirim surat, ya. Bisa kalian baca di halaman 65. Kita lanjutkan. Mencari ide pokok atau gagasan utama. Apa sih gagasan utama itu? Bagaimana mencarinya? Gagasan utama adalah topik utama yang dibicarakan dalam teks. Kalau bicara topik utama berarti kalimat intinya. Sedangkan yang lainnya adalah sebagai kalimat penjelas. Nah, kalimat utama pada paragraf pertama di halaman 65 itu adalah komunikasi secara tertulis dilakukan sejak tulisan ditemukan, ya. Sejak tulisan ditemukan, sejak manusia sudah bisa menulis, baik itu huruf A, B, C, D atau huruf helegraf, apa itu bahasanya, ya, kalau di Mesir, Yunani itu, ya. Lalu mereka membutuhkan wadahnya, alasnya, maka mereka menulisnya di mana? Di tulang, ya, di daun-daun yang dikeringkan, atau di kulit binatang, atau di batu prasasti, ya, batu-batu yang dijadikan simbol gitu. Itu seperti itu. Nah, inilah kalimat utamanya dari setiap paragraf. Kemudian perkembangan alat komunikasi suara. Sebelum mengenal alat komunikasi modern, manusia berkomunikasi jarak jauh dengan cara tradisional. Nah, contohnya tadi nih, ya, tradisional, misalkan alat permainan ini, ya, ini contohnya yang dulu waktu kecil Bapak Ibu guru kalian lakukan. Apakah kalian masih bisa menggunakan percobaan ini? Bapak coba tunggu nanti hasilnya, ya. Bisa kalian coba kepada adik kalian atau teman kalian. Caranya mudah, hanya kaleng 2, ya. Yang sisi pertama ini untuk kali tidak dibuka, hanya dibolongkan sedikit untuk dimasukkan benang. Sedangkan di belakangnya itu dibuka seluruhnya, tutupnya, untuk kalian berbicara atau mendengarkan yang satunya lagi. Nah, berbicara komunikasi tradisional, salah satunya adalah bel dan juga beduk, ya. Dan ini terus bertransformasi
berubah dari telepon kabel sekarang berubah menjadi telepon seluler ya, dan lain-lain sebagainya banyak ya untuk berkomunikasi jarak jauh. Kemudian sejarah telepon kabel. Siapa sih penemu telepon? Penemu telepon adalah Alexander Graham. Itu pada tahun 1876. Dengan menggunakan telepon, manusia dapat berbicara dengan orang lain yang jaraknya jauhnya tanpa harus bertemu langsung. Tapi ini masih sangat tradisional karena masih menggunakan kabel, lalu kabelnya juga di atas rumah, ditarik jauh sampai rumah atau daerah tersebut memiliki telepon juga ya. Jadi prosesnya masih sangat tradisional. Lalu setelah perkembangan zaman barulah ditemukan telepon genggam. Telepon genggam itu ditemukan pada tahun 1973. Jadi berarti belum lama nih telepon genggam. Dulunya masih telepon kabel ya. Telepon genggam ini menggunakan sinyal ya, dan juga internet yang bisa menghubungi bukan hanya di satu daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Dan pada zaman itu telepon genggam masih memiliki berat yang luar biasa, 2 kilogram seperti ini mungkin. Waduh, besarnya udah kayak ulekan cabai ya kan. Nah sekarang mengalami perubahan metamorfosis teknologi. Nah sekarang bentuk telepon yang besar dulu, yang bentuknya besar lalu ada tombol, sekarang tidak ada tombol, adanya seperti layar sentuh. Betul. Kita lanjutkan pada pengamalan sila ketiga Pancasila. Berarti kita PPKN nih. PPKN pada bagian ini yang kita bahas adalah sila ketiga Pancasila. Bagaimana bunyinya? Persatuan Indonesia. Apa pengamalannya? Sila ketiga dari Pancasila tersebut adalah kita memahami, menghargai perbedaan sifat di antara sesama. Menghargai, memahami perbedaan sifat. Sifat orang kan berbeda-beda. Sifat itu berarti karakter, bisa tingkah lakunya, ya, apakah dia pemaaf, pendendam, pemarah, penyayang, dermawan, pelit, apalagi dan lain sebagainya. Banyak sifat-sifat seorang itu, dan itu harus kita hargai ya, kita pahami, tidak harus mencela atau membenarkan atau menyalahkan, karena nanti semua akan kembali kepada diri masing-masing ya. Tentu semuanya melalui proses belajar. Ingin jadi yang baik, maka belajarlah menjadi manusia yang baik. Oke, kita lanjutkan contoh. Misalkan tabel seorang yang harus kalian buat nih di rumah. Misalkan Pak Taufik sifatnya periang, asik, suka senyum, rajin mengaji, dan apalagi, dan menabung. Oke, bolehlah, terserah Bapak ya. Lalu ayah kamu penyayang, sifatnya, kebiasaannya apa ya kamu? Wah, suka ajak jalan-jalan, sayang banget sama keluarga. Mama hobinya, sifatnya itu penyayang semua, nggak cuma keluarga. Misalkan tanaman suka sekali miara tanaman, suka menyiram dan merawat tanaman. Kamu tulis kebiasaannya, suka menyiram dan merawat tanaman. Kakak cerewet banget, dikit-dikit bawah, dikit marah gitu kan. Suka ngatur, ini nggak boleh, ini jangan, ini nggak boleh gitu. Itu berarti kakak kamu sayang. Nah, kebiasaannya suka ngatur. Lalu paman, kamu perhatikan, paman kamu itu dermawan. Apa sih kebiasaan? Misalkan aku suka melihat paman tuh suka sedekah. Pada hari Jumat ya, beliau menyiapkan nasi kotak untuk bisa dimakan oleh orang yang
sholat Jumat atau yang musafir yang datang ke tempat tersebut, di tempat paman, di daerah paman. Nah, ini juga bisa sifatnya dermawan, kebiasaannya suka sedekah dan sebagainya. Contoh misalkan lain, teman kamu Billy manja di sekolah, dia selalu nangis kalau sulit mengerjakan soal. 2 tambah 2 nggak tahu, nangis. Terus ditanya lagi, kamu kenapa terlambat? Nggak bisa jawab, nangis ya. Terus digigit nyamuk, nangis juga. Aduh deh, manja tuh. Lalu contoh misalkan Adinda itu baik hati, selalu mengajak teman-teman ke kantin. Ngapain? Yang nganterin doang, ngajak doang, jajan masing-masing kali. Ya enggak, mungkin Adinda suka traktir, ya kan? Kebiasaannya suka traktir teman-teman, dia baik hati. Bisa juga dermawan nih, Adinda dermawan karena selalu mengajak teman-teman ke kantin. Mudah-mudahan kalian pun demikian ya. Insya Allah rezekinya akan berkah, lancar, amin. Dan contoh lainnya bisa kalian tulis sebanyak-banyaknya. Kemudian kita lanjutkan pada komunikasi jarak jauh. Kalian bisa lihat halaman 73 sampai 34. 73 sampai 34 maksudnya ya, 73 sampai 74 maksudnya, maaf ini ada yang salah. Kalian bisa baca di situ komunikasi jarak jauh, paragraf pertama tentang apa, paragraf kedua juga kalimat utamanya tentang apa, sampai paragraf terakhir ya. Kalian bisa tuliskan untuk melatih mencari mana kalimat utamanya. Nah, lalu setelah itu kalian coba lingkari kata yang berkaitan dengan teknologi. Mana kata yang berkaitan dengan teknologi? Pangan, teknologi. Apakah faksimili, teknologi. Bahasa, teknologi. Surat, teknologi. Isyarat, teknologi. Yang mana? Kalau misalkan berkaitan dengan teknologi, kalian lingkari ya. Kemudian kita akan belajar juga sejarah telepon. Sejarah telepon, mau tahu ceritanya? Ya, kembali lagi kita buka halaman 78 ya. 78 silakan dibuka kembali. Kemudian setiap paragrafnya kalian cari kalimat utamanya dan ditulis ya di kertas, di buku kalian. Melatih, tujuannya adalah melatih mana sih kalimat utamanya, karena itu yang akan bisa menceritakan semua yang berkaitan dengan kalimat utama tersebut. Kalimat yang lainnya disebut kalimat penjelas. Kemudian ada tugas berikutnya nih, coba kalian buka ya di halaman 80. Halaman 80, buatlah kalimat dari kata berikut. Pesan singkat, silakan dibuat. Aku membuat pesan singkat untuk kakakku yang sedang kuliah di luar negeri. Misalkan seperti itu. Telepon umum apa kalimatnya, mikrofon apa kalimatnya, telepon genggam, lalu kartu telepon ini bisa kalian baca teksnya di buku paket kalian sebelumnya di halaman 78 tentang sejarah telepon. Oke nak, lanjut kita bagaimana menghargai kebudayaan dan adat istiadat di Indonesia. Salah satunya adalah dari pakaian. Kalian bisa tahu apa jenis pakaian ini dan dari mana asalnya. Ini pakaian dari mana ya? Suku Dayak ini ya. Nah, yang ini dari mana kira-kira nih? Bali. Iya betul. Ini dari DKI. Kemudian dari mana yang ini? Yang ini dari mana nih? Dari Jogja ya. Oh, Jogja yang ini ya. Yang
Terus kemudian ini kalau ciri khas pakaiannya merah putih belang-belang dari Madura. Nah, setiap daerah, setiap suku pasti memiliki kebudayaan atau pakaian tradisional yang berbeda-beda. Inilah yang membuat negara kita kaya akan budaya. Bajunya memiliki ciri khas. Ini ciri khas Bali, ya. Ada di keningnya, terus ada songket yang dipakai dan juga macam-macam jenisnya. Nah, Betawi juga pada ciri khasnya. Nah, inilah yang menjadi kekayaan di negara Indonesia. Bagaimana kita bisa menghargai suku yang berbeda, pakaian yang berbeda, bahasa yang berbeda. Yang penting kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Lalu pada media sosial kalian bisa buka halaman 86 dan 87, kalimat utamanya silakan kalian tulis halaman 86 dan 87 ya. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan kalimat utamanya dari teks yang berjudul media sosial. Baik, itu saja pembelajaran kita tentang perkembangan teknologi komunikasi. Terus latih diri kalian untuk mencari kalimat utama dari setiap teks paragraf yang telah dibaca. Latih terus ya, karena setiap paragraf, setiap teks pasti ada kalimat utamanya. Yang lainnya itu adalah penjelasnya. Dan juga kalian selalu jaga persatuan Indonesia. Meski kita berbeda adat istiadat, kebiasaan, sifat, karakter, ya, baju tradisional dan sebagainya, itu adalah kekayaan Indonesia yang harus kita hargai. Yang penting kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan. Sampai jumpa lagi. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan terus belajar dengan rajin. Terima kasih. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.